Berbicara peran Habib di Nusantara, tidak bisa lepas dari peran Habib yang satu ini. Ia bukan hanya dikenal alim dan menjadi mufti Batavia pada masanya, namun sampai hari ini kitab-kitabnya masih terus dikaji di mana-mana. Ia adalah Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Lahir di Pekojan, Jakarta, pada 17 Rabiul Awal 1238 H. 1822 M. Ayahnya, Habib Abdullah bin Agil bin Umar bin Yahya. Sedangkan ibunya adalah Asy Syaikha Aminah binti Abdurrahman al-Misri. Pada usia 3 tahun, ketika ayahnya kembali ke Mekah, ia diasuh oleh kakeknya, Abdurrahman al-Misri, yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu falak. Ia wafat pada 1331 H. 1914 M. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Namun di kemudian hari, saat ada penggusuran makam, pihak keluarga berusaha memindahkan tanah kuburnya ke Pondok Bambu. Kini makamnya kerap diziarahi para peziarah. Terletak di sebelah selatan Masjid Al-Abidin, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Belajar ke banyak negara. Pada usia 18 tahun ia menyusul ayahnya ke Makkah dan belajar ilmu agama dari sejumlah ulama di Tanah Suci. Di antara gurunya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang buku-bukunya hingga kini banyak diajarkan di berbagai pesantren. 7 tahun di Mekah, Habib Utsman kemudian belajar ke Hadramaut. Di sini selama beberapa tahun ia belajar pada para ulama setempat, di antaranya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Alwi bin Sagaf al-Jufri, Habib Hasan bin Soleh al-Bahar. Kemudian ia kembali ke Mekah dan terus ke Madinah. Antara lain, ia menuntut ilmu pada Syekh Muhammad Al-Azab, pengarang kitab Maulid Azab yang banyak dibacakan pada acara-acara maulid di Indonesia. Selepas dari menuntut ilmu di Hadramaut, keinginannya untuk selalu menuntut ilmu seakan tak pernah pupus dan luntur. Habib Utsman kemudian meneruskan perjalanannya ke Mesir dan belajar di Kairo selama 8 bulan. Dari Kairo lalu meneruskan perjalanan ke Tunisia dan berguru kepada Asy Syaikh Abdullah Basya. Ia melanjutkan ke Aljazair dan berguru kepada Asy Syaikh Abdurrahman al-Maghrabi. Ia juga melakukan perjalanan ke Istanbul, Persia, dan Syria. Setelah itu kemudian kembali ke Hadramaut. Dalam perjalanannya ke beberapa negara tersebut, beliau banyak mendapatkan berbagai macam ilmu, seperti fikih, tasawuf, tarikh, ilmu falak, dan lain-lain. Di negara-negara Afrika Utara itu ia memperdalam ilmu syariah. Kemudian meneruskan perantauannya ke Syria menemui para ulama di negara tersebut, sebelum meneruskan perjalanannya ke Turki, yang masih berbentuk kesultanan. Pada 1862 H. 1279 M. ia kembali ke Batavia, Jakarta, dan menetap di sana. Di Batavia ini, ia diangkat menjadi mufti menggantikan Syekh Abdul Ghani, mufti sebelumnya yang telah lanjut usia. Pada tahun-tahun 1899 sampai tahun 1914 diangkat sebagai advisor honorer untuk urusan Arab di kantor Foreign Lands Zaken. Produktif berkarya. Salah satu yang menjadi pembeda Habib Utsman dengan ulama lain pada saat itu adalah, di samping rajin menulis, ia mendirikan sendiri percetakan yang dikenal dengan percetakan batu, karena klise negatifnya masih dibuat dengan batu. Hasil dari usaha percetakannya itu untuk hidupnya sehari-hari bersama keluarga. Di majelis taklimnya berdatangan masyarakat dari segala penjuru Jakarta dan sekitarnya, termasuk para ulama. Di antara muridnya adalah Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Majelis Taklim Kuitang yang hingga kini masih beraktivitas, diteruskan cucunya, Habib Abdurrahman. Ada lebih dari 116 karyanya, di antaranya ialah Adab Al-Insan, Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah li Ahli Al-Majalis Al-Hukmiyah wa Al-Iftayah, Al-Quran wa Ad-Dua, An-Nasihat Al-Aniwah, As-Silsilah An-Nabawiyah, At-Tuhfat Al-Wardiyah, At-Tariq Asy-Sahihah, Atlas Arabi, Bab Al-Minan, Buku Pelajaran Bahasa dan Ukuran Benda, Cempaka Mulia, Gambar Makkah dan Madinah, Hukum Perkawinan, Ianatut Mustarsyidin, Ilmu Falak, Ilmu Kalam, Ikazuniyan Fimayat, Al-Kubilahilah Wassiyam, Irsyad Al-Anam, Islah Al-Hal, Jamal Fawaid, Kamus Arab Melayu, Keluarga, Khawarik Al-Adat, Khutbah Nikah, Kitab Al-Faraid, Kitab Al-Manasik, Maslak Al-Akhyar, Maslakul Akhyar, membahas Al-Quran dan kesalahan dalam berdoa, Mutalaah, Nafais An-Nilah, perhiasan,
Ringkasan hukum pengunduran diri istri secara sah. Ringkasan ilmu adat istiadat. Ringkasan seni membaca Al-Quran. Ringkasan seni membaca Al-Quran. Ringkasan seni menentukan waktu sah untuk salat. Ringkasan tata bahasa Arab. Ringkasan undang-undang saudara susu. Ringkasan unsur-unsur doa. Risalah 2 ilmu. Sa'adal al-Anam. Sagauna Sahaya. Sifat 20. Betawi. Silsilah Alawiyah. Soal jawab agama. Takbir Aqwa Adilah. Taudi al-Adillah 48. Terjemah Rukun Islam. Tariku Salamah Minal Husran wa Nadamah. 7 Faedah. Zahar al-Basim. Wallahu a'lam bisawab.